Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlilhu fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بسنتي إلى يوم القيامة. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إخواني في الدين، أعزكم الله. Alhamdulillah, segala puji kita panjatkan kepada Allah Jalla wa'ala atas karunia-Nya, rahmat-Nya, dan nikmat-Nya, sehingga kita bisa berkumpul kembali dalam mempelajari bahasa Al-Quran, bahasa Nabi Sallallahu Alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwani fillah, a'azani Allahu wa iyyakum. Di dalam mempelajari ilmu, tentu kita berharap untuk bisa mendapatkan faedah yang jauh lebih besar. Apalagi ilmu alat yang saat ini kita pelajari. Dan tentunya apa yang menjadi perhatian bagi kita dalam mempelajari ilmu bahasa Arab bisa mendapatkan ilmu-ilmu lainnya seperti ilmu fikih, doa-doa, ya, dan lain sebagainya. Maka dari itulah pada pertemuan kali ini, ya, sebelumnya kami ucapkan mohon maaf ya, ini ada kendala di eh, Zoom-nya. Saya coba untuk menggunakan Zoom papan tulis ya. Ya, apakah bisa terlihat? Lihat, Ustaz. Ya, bisa terlihat ya. Ya, ada trouble. Jadi kita coba pakai yang kita bisa ya. Ya, baik. Kita coba mukadimah pada pertemuan kita kali ini untuk bisa mendapatkan faidah. Ya, salah satu ungkapan yang ditulis, yang disampaikan oleh Umar bin Khattab
radhiyallahu taala anhu, di mana beliau memberikan cara seseorang bisa mengenal dengan yang lainnya. Ya, karena pennya juga sedang bermasalah, jadi ini pakai tangan ya, ya ikhwan. Jadi mohon maaf kalau kurang jelas gitu ya. Yang penting bisa terbaca. Ya, la ta'rifu ar-rajul ar-rajula hatta tusafiru ma'ahu. Ya. Kalau kita belajar bahasa Arab, ini jadi nilai plus kita. Tatkala kita bisa menukil kitab-kitab atau menukil perkataan-perkataan para ulama, termasuk para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Di antaranya adalah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Bahwasanya beliau mengatakan la ta'rifur rajula hatta tusafiru ma'ahu. La ta'rif. Engkau ya tidak akan mengetahui ya rajul, benar-benar tidak akan mengetahui atau belum mengetahui, mengenal yang namanya rajul, seseorang yang kita anggap kita kenal gitu ya. Saudara kita, kerabat, teman, sahabat, ya. Kita tidak atau belum pernah benar-benar mengenal ya seseorang yang kita anggap kita kenal, hatta sampai ya tusafira, ya apa nih tusafira ya, ya tusafira, sampai engkau melaksanakan safar. Nah, apa itu safar ya ikhwan? Apa yang antum ketahui tentang yang namanya safar? Perjalanan. Iya, perjalanan, ya, ya. Sampai engkau mengenal yang namanya perjalanan. Maksudnya apa? Ketika engkau berpergian, ya. Ketika engkau berpergian, ya. Jadi kita bisa tahu, ya, seseorang yang kita anggap kita kenal, ya, seperti apa, ya. Taunya dari mana? Dari berpergian dengannya, ya. Berpergian dengannya, ya. Oleh karena itu, ikhwani fillah, a'azani Allahu wa iyyakum,
Ini adalah perkara yang penting ya untuk kita pahami dalam segi bahasa ya, Arab ataupun bahasa bahasa yang kita pelajari ya, bahasa Al-Qur'an itu sendiri. Fahim tum insyaallah. Fahimna insyaallah. Fahimna insyaallah. Ya. Baik, kalau begitu kita akan lanjutkan pembahasan kita di dalam kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li ghairi natikina biha. Sampai halaman berapa kita ya ikhwan? 47 kayaknya Ustaz. 40, 40 apa 50? 47. 47. Iya terakhir kayaknya. Ya, 47 ya. Sekarang kita masuk ke halaman 48. Atau sudah selesai ini pelajaran ke 9? Belum ya? Baru masuk 48 sekarang. Alaysa kadzalik? Coba diingat-ingat. Sekarang 48 Ustaz. Sekarang 48 di bagian satu ya? Ya Ustaz, kalau Anda lihat kemarin screenshotannya sih itu yang di 47, yang di grup 47. Anda taruh Hmm, 47. hmm. Wah, baik, baik. Nanti kita masuk ke halaman 48 bagian satu ya. Untuk percakapan sudah ya. Alaysa kadzalik? Bala Ya, bala. Thayyib. Ya, kita bahas hari ini berkaitan dengan yang namanya naat man'ut ya. Apa itu naat man'ut? Naat man'ut. sifat, Kata, kata sifat ya. bukan kata sifat tapi kalimat atau susunan Apa sifat milik? dan yang disifati. Oh, sifat dan disifati ya. Contohnya, antum bisa lihat di tamarin bagian pertama, Iqra waktub. Ada tulisan Muhammad, apa tulisannya? Talibun, bisa dibuka. Muhammad Talibun, Qadimun. Muhammad Tolibun, Mm-mm. ya koda, oh, kodim, Qadimun. kodimun, Nah, Talibun, Qadimun. Ya. Nah, ini adalah man'ut. Ya. Ini man'utnya. Dan Qadimun adalah naatnya. Ya. Jadi naat itu adalah sifat. Man'ut itu adalah yang disifati. Ya. Kan kalau di dalam bahasa Indonesia sifat itu sebuah kata ya. Ya. Baru, lama, indah, bagus, jelek, ya itu sifat. Tapi di dalam bahasa Arab
Sifat itu bukan hanya sebuah kata, tapi menjadi sebuah susunan kalimat. Seperti pada kata atau kalimat ini, Muhammadun tolibun qodimun. Muhammad seorang pelajar yang qodimun. Apa arti qodimun? Ada yang tahu? Qodimun. Nah, pelajar yang lama. Tua, sama. Mm-mm. Ya, pelajar yang lama. Lama belum tentu tuh tua. Ya, senior. Bisa diartikan demikian. Ya, makanya susunannya harus jelas. Taunya dari mana? Qadimun atau libun qadimun. Ya, agar kita bisa memahami tolibun qadimun naat man'ut, itu naatnya harus mengikuti man'utnya. Tolibun pakai alif lam lah, pakai alif lam atau tidak tolibun? Tidak, Ustaz. Iya, berarti kodimunnya juga tidak boleh pakai alif lam. Ya, tolibunnya ada tak marbutohnya enggak? Tolibatun, tolibun ada tak marbutohnya enggak di akhir? Enggak ada, Tidak Ustaz. ada, tidak ada. Maka kodimun juga tidak ada. Ya, juga tidak ada. Ya, sampai di sini fahim tum insyaallah. Kalau nggak ada Fahim, alif lam insyaallah. berarti nggak ada alif lam juga ya, naat sama manut kayak Betul, gitu. betul. Kalau tolibun tidak ada alif lam, maka kodimun juga tidak ada alif lam. Iya. Baik, kita coba latihan ya ikhwan. Di nomor satu sudah tadi Muhammadun tolibun kodimun. Ya. Nomor dua, silakan antum baca bersama-sama pertanyaan dan jawabannya. Wahid isnan salasa. Rakam isnan. Azalika Mm-mm. rojulu Hadzalika rajulu mad mad hmm, madarisun mudarrisun. mudarisun Mm-mm. mudarisun jadidun Jadidun. la Heeh. wa tobi bun Mm-mm. jadidun. Jadidun. Ya, ya. Di sini dikatakan ya syukran. Di sini ada kalimat adzalika rajulu mudarrisun jadidun. Mudarrisun jadidun. Berarti kalau mudarrisun jadidun, ya apakah itu laki-laki mudarrisun, ya seorang guru yang baru. Nah, yang mana naatnya, yang mana man'utnya? Sifatnya apa sifatnya? Mudarrisun atau jadidun? mu, mu, Sifat, mudarisun sifat. Mudaris sifatnya kan baru guru. baru Nah, berarti baru ini namanya naat. jadi Berarti mudarisunnya menjadi man'ut. Nah, jelas di sini.
Mudah. Mudarrisun jadidun. Tidak boleh al-mudarrisu jadidun. Atau mudarrisun al-jadidu. Nggak boleh. Harus sama domatain dua-duanya. Hmm. Tidak boleh pakai alif lam dua-duanya. Ya. Kata sifatnya jadi dun, Ustaz. Apa? Jadidun atas sifatnya betul. Yang Jadidun disifatin guru apa? guru. Betul, Gurunya, guru. mudarisnya. Mudaris adalah man'ut yang disifati. Yang punya sifat itu berarti ya. Betul, yang punya sifat itu adalah si mudarris yang punya sifat baru. Nah, jawabannya la huwa tabibun jadidun. Nah, ada lagi tuh tabibun jadidun. Tidak, Di, dia dia dokter dok seorang dokter yang jadi dun baru juga sama. baru sama baru sahih. Ya, kita sudah memahami lebih dalam itu poinnya ya ikhwan. Jadi poin di pelajaran ke-9 memahami susunan naat dan man'ut. Naat adalah sifat, man'ut yang disifati. Ya. Nah, di sini kebetulan banyaknya nggak pakai alif lam nih. Ya. Walaupun pakai alif lam, ya depannya yang disifatinya, sifatnya juga harus pakai alif lam. Nah, kita coba latihan lagi nomor 3. Silakan antum baca bersama-sama wahid isnan salasa. Hadza Mm-mm. Ada darsun darsun sahlun. sah Hadza darsun Sahlun. sahlun, masya Allah. Apa artinya hadza darsun sahlun? pelajaran. Ada ini Mm-mm. ini Ajaran Pelajaran sahut apa? Sahlun mudah. artinya apa? Mudah. Ya. Hadza darsun sahlun. Berarti kata sifatnya adalah mudah. 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 Ya, mudah. Toib. Ya. Makanya pelajaran kita ini mudah, sebenarnya mudah. Gitu ya. Sebenarnya mudah. Ya. Hanya saja itu tadi ya. Terkadang cara pandang kita memahami bahasa itu sendiri sehingga kita anggap itu sulit. Maka kalau kita lihat, kita berpikir dengan logika dasar gitu ya. Al-Quran menggunakan bahasa yang paling sulit. Apakah ini masuk kepada logika kita? Sedangkan Al-Quran itu adalah rahmatan lil alamin. Iya. Allah berikan kasih sayang kepada seluruh makhluk. Ya. Ad-dinu yusrun. Ya, agama Islam itu agama yang mudah. Ada yusrun, ada sahlun. Nah, itu sinonim. Nah, sinonim dari apa namanya? Sahlun ya. Yusrun. Ya. Makanya ada menterinya era Jokowi ya. Ya, BPN ya, Menteri BPN ya. Ya, namanya Yusron. Pernah dengar kata Yusron? Yusron Wahid ya. Yusron Nah, wahid. Ya, Ustaz. iya. Nah, Yusron itu Yusrun, mudah. Mudah nomor satu gitu ya. Mudah-mudahan bukan cuma namanya aja gitu ya. Ya, mudah ya, Yusron, Yusrun. Agama mudah, agama Islam mudah ya. Maka logikanya tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala menggunakan bahasa tersulit ya untuk Al-Qur'annya, untuk kitab sucinya, untuk nabinya. Ini logikanya. Buat apa Allah Subhanahu wa taala memberikan
wahyu terakhir kepada ya atau ke tempat yang bahasanya itu sulit untuk dipahami. Ya, sulit untuk dipahami. Ya, maka mindset kita ini harus dirubah bahwa bahasa Al-Qur'an itu ya paling mudah ya, paling mudah ya ikhwan. Ya, karena bahasa yang ditujukan kepada rahmatan lil alamin. Ya, kasih sayang kepada seluruh alam manusia yang pakai bahasa Indonesia, bahasa ibu kita, ya ataupun bahasa-bahasa yang lain, ya. Ketika belajar bahasa Arab, ya dianggap itu mudah, ya. Pahim tuh insyaallah. Fahimna insyaallah. Pahimna Ustaz, Afwan, insyaallah. Ustaz. Nah, Kalau susunan naat manut itu naat pasti di akhir kalimat, Ustaz. betul. Ini berbeda dengan mubtada khobar. Mubtada di depan, khobar di belakang. Ya, ini naatnya di belakang. Man'utnya di depan. Nah, pertanyaannya, kenapa ya judulnya naat man'ut? Kenapa nggak man'ut naat gitu ya? Ya, karena kan naatnya di belakang. Nah, kenapa? Karena ya, yang pertama susunan naat man'ut itu yang menjadi tagline-nya adalah sifatnya. Makanya kata sifat itu ya diawalkan ya dalam bentuk kaidah. Tapi ketika menjadi sebuah kalimat, naatnya atau sifatnya di belakang. Dalam prakteknya di belakang naat itu. Yang depan itu man'ut, tapi dalam teorinya judulnya namanya naat man'ut. Ya, seperti itu. Untuk di kelas ini kita harus pahami naatnya di belakang, man'utnya di depan. Wah, berarti di kelas lain beda dong. Nanti kita akan memahami bahasa sesuai dengan derajat, tingkatan. Nanti antum akan memahami ya di tingkatan yang berikutnya bahwa tidak semua ya perkara yang saat ini kita bahas itu hukumnya mutlak ya ya termasuk susunan mubtada khobar. Nah, itu kan nanti ada cabang-cabangnya. Dia bertingkat. Itulah yang namanya bahasa, kaya bahasa itu seperti itu. Sehingga ya kita bisa memahami lebih dalam lagi tentang sastra. Kan antara bahasa Indonesia dengan sastra bahasa Indonesia beda. Nanti di atasnya lagi adalah namanya bahasa Al-Quran. Susunannya itu lebih kompleks. Bukan hanya sekedar naat man'ut, tapi banyak peritilannya. Naatnya kadangkala bisa di depan. Man'utnya kadangkala bisa di belakang. Ya, atau ternyata satu kalimat itu isinya adalah mubtada aja. Khobarnya di kalimat berikutnya atau di ayat yang lain. Itu kalau sudah bicara tingkatan yang paling tinggi ilmul balaghah ya, ilmu sastra. Ya, di atas ilmu sastra adalah ilmu Al-Quran. Sastranya Al-Quran ini yang luar biasa. Wahyu yang Allah turunkan langsung. Fahim tuh insyaallah? Fahimna Fahimna insyaallah. insyaallah. Fahimna insyaallah. Tayyib. Rakam arba'ah nomor 4 ya. Kita baca bersama-sama. Wahid ithnan salasa. Hmm. Ngebasun, ngebasun. Abbasun. Tajirun, hmm, syahrun, Syahirun. 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 Abbasun tajirun syahirun. Abbas seorang tajir. Mana tajir? Pedagang. Pedagang. Ya, pengusaha.
Syahir. Syahir itu kita sering dengar kata masyhur. Apa masyhur? Terkenal. Terkenal. Sahih. Nah, hati-hati cara bacanya nih. Kalau dibacanya syahrun, itu artinya bulan. Tulisannya aja beda. Ya, tadi ada yang sempat mau baca syahrun gitu ya. Nah, syahrun artinya adalah bulan. Bulan kalender ya, takwim, talik kalender. Ya, Januari, Februari, Zulqa'dah, Zulhijjah gitu ya. Hmm. Ya, kalau syahir dari kata masyhur, terkenal, ya, viral, ya. Fahim tuh insyaallah, Fahimna insyaallah. fahimna insyaallah. Tayyib. Kita lanjutkan ya, ikhwan, pada rakam khamsah, wahid, isnan, salasa. Silakan dibaca. Apa bacaannya nih? Nama orang kok. Yang pertama Bilal, kali muazin. Ya, Bilalun, Bilal, Bilalun, M- Bilalun, Mu- Muhan, Muhandisun, Muhandisun, Kabirun, Kabirun. Kabirun. Masya Allah. Muhandisun, Kabirun. Ya, artinya apa ya? Kabirnya besar. Besar, betul. Bilal, Muhandis, Sinyur apa Muhandis, ya? insinyur. Bilal, insinyur Insinyur. besar. Oh, Insinyur tadi Oh, Bilal insinyur yang yang besar. Kadangkala kita harus menambahkan kata yang pada susunan sifat dan yang disifati. Ya, itu tapi Bilalun ya, Ustaz ya? Bilalun, betul. Ya, tapi nggak ada tulisan yang di sini kan Ustaz ya? nggak ada yang dalam bahasa Arab, nggak ada. Ah, Dia seperti kata sambung ya dalam bahasa Indonesia. Ya, tapi ketika kita mengartikan sebuah susunan naat man'ut, nah, ya, kita memprioritaskan ya untuk belajar dasarnya harus menggunakan kata yang, ya. Kenapa demikian? Karena nanti akan berbeda dengan susunan selain naat man'ut, tapi di dalam susunan tersebut ada kata sifat. Nah, paham nggak? Coba ya, kita kasih contoh nih. Ya, di luar konteks kitab ya, tapi ini penting sekali membedakan. Ya, ada kalimat yang pertama, hada, ya, kitabun jadidun. Apa artinya? itu kitab Kitab yang baru, baru. baru, Itu kitab ya, yang yang baru. Dengan kalimat hada al kitabu, ya, hadal kitabu jadidun. Ada yang baru. tahu Ya, artinya apa? ini kan hak, ini alif lam nih Ustaz. Iya. Ini nggak pakai nih. Mm-mm. Kitabun jadi dun ini. Mm-mm. Alkitab jadi pakai al. Tapi nggak jadi naat Mm-mm. manut ini Ustaz ya. Iya, nggak jadi nahan. Tapi ya artinya
Berbeda, Oh, susunannya beda. beda. Artinya beda, maknanya sama, tapi mengartikannya berbeda, susunannya berbeda. Kalau yang di bawah jadi apa tuh artinya, Ustaz? Nah, hadzal kitabu jadidun, buku ini baru. Ya, ini buku yang baru dengan buku ini baru, ya, artinya berbeda teksnya ya, tapi maknanya sama. Kal- Jadi kalau not man'ut pakai ditambahin yang gitu ya. Betul. Untuk membedakan. Karena kata yang di dalam bahasa Indonesia menunjukkan sebuah sifat untuk yang disifati. Buku yang baru-baru untuk si buku. Maksudnya yang disifati adalah buku, yang baru adalah sifatnya. Ya. Nanti antum akan menemukan nih kalimat ini nih, hadzal kitabu jadidun. Nah, susunannya beda nih. Kalau yang Tung, atas, hadza adalah mubtada. Ya, kitabun jadidun adalah khobar yang di dalamnya ada naat dan man'ut. Ya, bagi Pak Fahri yang baru hadir, ya, sudah pernah belajar mubtada khobar? baru kemarin sedikit, Ustaz. Sedikit ya. Kalau bahasa Chapter kita, awal. mubtada khobar itu kalimat pemberitahuan. Ya, keterangan dan yang diterangkan. Ya, ini Budi. Nah, buku ini baru. Ini buku yang baru. Kan pernyataan ya. Nah, memberikan sebuah pernyataan itu adalah susunan mubtada khobar. Mubtada selalu di depan, khobarnya selalu di belakang. Mubtada selalu di depan, khobarnya selalu di belakang. Nah, di sini pada kalimat pertama hadza adalah mubtada, ya, menerangkan yang namanya kitabun jadidun adalah khobar, ya. Kalau bahasa kita kan ada SPOK, subjek, predikat, objek keterangan. Dalam bahasa Arab beda. Mubtada khobar itu baku, dasar, paling dasar. Ya. Nah, kalau yang bawah, hadzal kitabu adalah mubtadanya. Khobarnya adalah jadidun. Ya, khobar, mim mubtada. Ya. Nanti akan ada lagi detailnya hadzal kitabu ini adalah susunan apa? Belum kita bahas. Ya. Kenapa ini ada penambahan materi atau pengayaan materi? Ya, agar kita bisa melek bahwa bahasa Arab itu seperti lautan ya, yang luas. Ilmu yang kita pelajari itu bagaikan setetes air di tengah-tengah samudera. Ya, bukan untuk membuat kita pusing, pening, bukan. Tapi membuat kita sadar, oh ya, dan semakin yakin, oh ternyata ini. Ya, hikmahnya Al-Quran diturunkan di Jaziratul Arab, di tempat yang gersang, di tempat orang-orang bodoh. Kan pada zaman itu kan orang-orang jahiliyah semua, di mana ada dua kubu besar, kerajaan besar yang saling berperang dan saking majunya itu memiliki peradaban
ya, ribuan tahun sebelum Masehi, ya, yaitu Bizantium Romawi, ya, dan Al-Faras Persia yang saat ini dibombardir, ya, yaitu di Iran. Itu peradaban yang tidak bisa dilupakan. Kerajaan besar, bukan setahun dua tahun, 100, 200, ribuan tahun sebelum Masehi sudah ada. Ternyata Nabi terakhir tidak berada di tempat-tempat yang gemerlap, kemewahan, kekayaan yang berlimpah, tapi di tempat yang tandus, primitif, kuno, ya, yang belum ada peradabannya, ya, karena letak geografinya itu sulit ya untuk hidup, ya, ekstrim cuacanya, yaitu di Jaziratul Arab. Fahim Tom? Oh, ya ikhwan. Insya Allah. Indonesia. Fahimna insyaallah. Tayyib, kita lanjutkan, kalau ada pertanyaan boleh ya bertanya. Ya, satu lagi di nomor 6, ya ikhwan. Silakan antum baca bersama-sama nomor 6. Wahid isnan salasa. Al Yang kili i ziyatu. Al-Inkiliziyatu lugo tun lugotun Logotun so so'ibatun. soba so'batun. soba So'batun. Iya, so'batun. Ya, inkilia in inkili apa nih ya Ustaz, artinya? Inkiliziyah maksud saya. Iya, inkili Iya, karena bukan dari Arab ini. Ya, ya. lu Inkiliziyah ini bahasa Inggris. lugo lugotun lugo ya berarti ya Ustaz ya. Iya, bahasa. Bahasa lugotun Arabia ini sobatun So'batun. Ya, bahasa Inggris, bahasa yang sobatun so'bah lawannya sahlatun. susah Iya, susah, betul. susah. Ya, kalau kita berbicara susah dan mudah itu sebenarnya apa? Relatif ya, ikhwan. Al-Inkiliziyatu lughatun so'batun. Ya, bahasa Inggris, ya, Inkilizia itu Inggris, atau mereka juga menyebutnya Injilizia. Injilizia. Ya, Al-Injiliziyatu. Al-Inkiliziyatu sama. Ini Ya, nama Al-Inqiziyatu ini Mm-mm. bahasa Inggris atau Inggrisnya? Bahasa Inggris. Bukan negaranya berarti ya? Bukan. Kalau ini kan bahasa Indonesia gitu kan. Iya, Kalau ya, ini bahasa Inggris itu. betul. Taunya dari mana? Bahasa Inggris atau negara Inggris itu di akhirnya. Kalau di akhirnya ada tak marbuto al-inkiliziyatu berarti dia bahasa. Tapi kalau al-inkiliziya panjang, ada alifnya, matobi'i gitu ya, ada alifnya. Bukan tak marbuto, maka menjadi bukan bahasa tapi negara. Sama seperti Indonesia. Ana min Indonesia. Ya, panjang. Ya. Al-lughatul Indonesiatu. Al-Indonesiatu. Lughatun sahlatun, misalkan. Ya. Pakai tak Ah, marbutoh, maka dia menjadi bahasa. oh kalau di ujungnya pakai tamar buto jadi bahasa tuh ya, berarti bisa gitu. Betul. Betul. Ya tuh. Ya. Maliziyatu. Berarti bahasa Malaysia. Al-Filipinatu. Bahasa Filipin. Ya. Tapi kalau tak marbutohnya diganti dengan alif, ini kita negara-negara di luar ya, di luar Arab ya.
Ya, menyesuaikan. Malaysia, Indonesia, gitu ya. Ya, tapi ada juga yang tidak menggunakan itu seperti Al-Yaban, Al-Yaban, ya. Nah, kalau bahasa Jepang Al-Yabaniyatu, ya. Al-Yabaniyatu, seperti Jadi kalau itu. pakai sama butuh bahasa gitu Ustaz jadinya. Bahasa jadinya, ya, bahasa. Nah, jadi jujur ya, lebih sulit bahasa Inggris apa bahasa Arab? Jujur nih. Ini namanya belajar Ustaz masih baru. Jadinya masih susah. Iya, namanya belajar gitu ya. Iya, Iya. cari aman nih, jawaban cari aman. Iya Ya, kan masih masih sekarang Ustaz masih sulit. Tapi kalau udah masih bisa sulit. jadi mudah. Jadi mudah, betul, betul. Karena awalnya sulit gitu ya. Tapi ya perlu dipahami juga bahwa sesulit apapun, sulit dan mudah itu relatif. Tergantung dari sudut pandang mana kita ya berpikir ya dengan bijak ya. Sulit tapi bermanfaat kan itu jauh lebih utama daripada gampang tapi nggak ada manfaatnya ya, atau hanya dunia saja manfaatnya bukan akhirat. Nah, ini poin penting juga ya. Ya, dan kedekatan antara bahasa Inggris dengan bahasa Arab itu lumayan ya. Ya, dia Iya. beda 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 keluarga gitu ya. Tapi masih ada saudara. Ya, kalau bahasa Inggris itu dari campuran ya, campuran dari rumpun Yafid dan juga Sam bin Nuh ya. Karena kita harus tahu ibunya bahasa, induknya para bahasa ya, ahli bahasa itu dari keturunan Nabi Nabi Nuh yang ada tiga ya. Nah, itu bapaknya bangsa-bangsa ya. Dalam Taurat, dalam Zabur dan Injil juga dijelaskan, apalagi Islam dalam Al-Qur'an. Bapaknya bangsa-bangsa termasuk bahasa, penyebaran bahasa, perubahan dialek ya, bentuk-bentuk bahasa dari satu daerah ke daerah yang lain, ya, silang pernikahan itu dari ya bahteranya Nabi Nuh itu. Tiga anak Nabi Nuh dan murid-muridnya Nabi Nuh yang saling berkembang biak ya, menikah ya, berketurunan ya. Nah, itu kurang lebihnya bahwa bahasa Arab, bahasa Ibrani, bahasa para nabi itu di keturunan Sam bin Nuh ya. Ya, Sam bin Nuh ya, yang Nah, berafiliasi. Ya, nanya dikit Ustaz. Kalau baik, di bahasanya jadi kebeda berarti kan ada awalnya ya. Bahasa awalnya ya. betul. Berarti awalnya di Nabi Nuh atau di Nabi Idris atau Nabi Adam Nabi Ustaz? Nabi Adam Ah, tetap ya. tetap dari Nabi Adam. Cuman tidak dijelaskan bahasa apa itu namanya. Ya, diduga, kita bicara diduga ya, diduga sebagian para ulama, enggak semua para ulama, sebagian para ulama itu adalah bahasa Arab kuno. Ya, ya, bahasa Arab kuno yang digunakan oleh Nabi Adam. Tapi pendapat ini pendapat yang lemah. Kenapa demikian? Karena tidak ada nas yang menjelaskan Nabi Adam diajarkan Allah menggunakan bahasa apa. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Ya, pada saat Nabi Adam diturunkan, Nabi Adam diajarkan nama-nama yang ada di muka bumi ini. Tidak dijelaskan, ya, diajarinnya pakai bahasa apa, nggak ada yang tahu. Ya, tapi berkembangnya bahasa Arab ya itu dari keluarganya Nabi Nabi Nuh ya, berketurunan. Ya, seperti itu. Fahim tuh insyaallah. Fahimna insyaallah. Ya, hal min soalin ada yang tanyakan. Silakan. Kita buka tanya jawab ya.
Naam, sepertinya tidak ada ya pertanyaan. Hmm, hmm, Ada? visual. Maafis soal, alhamdulillah. Nah, ini yang harus dikuatkan adalah susunan naat manutnya, ya. Yang kedua, perubahannya, ya. Kenapa? Karena nanti di dalam Al-Qur'an itu banyak tuh naat manut, banyak sekali, ya. Banyak sekali, ya. Naat manut di dalam Al-Qur'an. Di antaranya mungkin pernah eh, dengar gitu ya, di juz 30, ya. Kalau antum melihat di juz 30, ya, sering kita mendengar ya kata tersebut. Surat apa, ayat berapa? Coba antum buka ya di dalam juz 30, ya, yang sama ya dengan pelajaran kita Ini PR naat Ustaz. dan man'ut. Nah, ya kembali lagi kalau antum bersedia ya, PR boleh anak kasih PR Ya nggak apa-apa ya. Ustaz. Ah, iya, baik. Nah, contohnya ya naat man'ut di dalam Al-Qur'an dalam surah Al-Humazah ayat 1. Apa bunyinya? Wailul likulli Humazatil lumazah. humazatil lumazah. Aslinya kan humazatin lumazatin. Ya, Iya. Dua-duanya sama. Harokatnya sama nggak? Humazatin lumazatin. ya sama. 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 Ada tak marbutohnya sama nggak? Ada. Ada. Nggak pakai alif lam. Manutnya humaza nggak pakai alif lam. Berarti lumaza nggak pakai alif lam. Sama? Sama. Hum, Sama. sama. Itulah Humazat. namanya naat manut. Ya. Nanti antum cari satu saja, nggak usah banyak-banyak. Nanti bisa dikirimkan. Oh, surat Al-Qari'ah ada ya, kasih bocoran nih. Ya. Dan surat-surat yang lain. Ya. Untuk tugasnya demikian. Ya. Cari satu saja. Ya. Naam. Fahimtum insyaallah? Fahimna insyaallah. Amin, Fahimna insyaallah. insyaallah. Thayyib. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Mafi soal? Ma visual. Mafi soal. Alhamdulillah. Mohon diinfokan juga ke yang lainnya ya, yang tidak bisa hadir seperti itu. Nah, Ya, Ustaz, mungkin ada notes di WA group. alhamdulillah. Baik, syukran jazilan wa barakallahu fikum atas kehadiran antum pada malam hari ini. Insyaallah kita akan bahas ya tugasnya di pekan depan dan sekaligus kita coba untuk menelaah lebih dalam dari susunan-susunan tersebut ya dengan latihan-latihan di bagian 2. Bagian 1 nanti kita lanjutkan, bagian 2 dan 3 kita lanjutkan. Insya Allah. Ya, mahlan-mahlan, pelan-pelan saja. Mungkin ini yang bisa Ustaz, disampaikan ya, ikhwan. Dan mohon jawabannya maaf nanti di mana, Ustaz? untuk pengiriman tugas, nanti kita akan share eh, nomor tugas ya. Nih, langsung ya. Ana share nomor tugasnya. Jadi kirimnya jangan ke nomor Ana, ya. Jadi ke nomor admin bahasa Arab, ya. Nah, ini sudah kita share nih admin bahasa Arab di grup ya. Nanti antum bisa kirimkan langsung ya tugasnya difotoin ya, difotokan seperti itu. Ini jauh lebih utama, ya. Paham tuh insyaallah? Fahimna insyaallah. Insyaallah. Baik. Ini mungkin yang bisa disampaikan.
Mohon maaf apabila ada kekurangan. Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.